Nama saya Fitriana. Saat ini saya akan membahas pertemuan 15 tentang konsep pelaporan keuangan sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik atau laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan ini yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu dari pihak eksternal ataupun dari pihak internal. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu dasar kas atau cash base. Ini adalah metode akuntansi yang berbasis dasar tunai, yaitu pencatatan pendapatan perusahaan Anda dilakukan saat pembayaran tiba. Pengeluaran bisnis perusahaan akan dicatat saat mereka dibayar. Metode akuntansi IKAS ini disebut juga sebagai metode dasar tunai. Yang kedua yaitu dasar akrual atau accrual base, yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan kas dasar accrual base ini basis accrual ini tentu akan lebih akurat dan menggunakan basis accrual aset, kewajiban, dan ekuitas mudah diukur. Lalu selanjutnya yang ketiga, ini akuntansi dana atau accounting fund, merupakan sistem akuntansi yang sering dipergunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Lalu selanjutnya, ini ada fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama adalah kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan dengan tujuan menjamin pengguna atas laporan keuangan tersebut dan otoritas bahwasannya tata kelola sumber daya telah mencapai kesesuaian dengan hukum. Yang kedua, fungsi laporan keuangan sektor publik adalah akuntabilitas dan pelaporan. Tujuan berikutnya, laporan keuangan ialah bentuk tanggung jawab publik dalam mengawasi kinerja manajerial, pencapaian berbagai tujuan yang disepakati. Hal ini bertujuan untuk melihat efisiensi dan efektivitas dalam mengoptimalkan sumber daya organisasi. Lalu yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Fungsi laporan keuangan ialah memberi acuan atas perencanaan kebijakan dan aktivitas masa depan. Lalu yang keempat, ini ada kelangsungan organisasi. Fungsi laporan keuangan berikutnya ialah memudahkan pembaca untuk meninjau organisasi atau unit kerja agar melanjutkan penyediaan barang dan jasa atau pelayanan pada masa yang akan datang. Lalu yang kelima, yang kelima, fungsinya hubungan masyarakat. Tujuan berikutnya laporan keuangan ialah membuka kesempatan organisasi sebagai alat komunikasi untuk publik dan pihak yang berkepentingan yang disampaikan pemilik. Lalu, sumber fakta dan gambaran. Tujuan lain dari laporan keuangan ialah memberi informasi kepada pihak yang berkepentingan agar memahami organisasi dengan mendetail, memberi informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang selanjutnya yaitu laporan kinerja keuangan. Lalu yang ketiga, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi. Di sini saya akan meneruskan pembahasan yang telah disampaikan oleh Fitriana. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ada transaksi. Di situ ada data, bukti maupun dokumen pendukung kegiatan perlu untuk mencatat. Yang kedua, analisis bukti transaksi akuntansi, yaitu bukti pendukung tentang informasi perlu ada untuk setiap transaksi. Hal ini berguna untuk analisis dasar pencatatan.
Yang ketiga ada buku jurnal. Di sini ada buku jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang keempat itu pengikhtisaran data yang diposting, yaitu diklasifikasikan sesuai dengan nama akun yang tertera pada buku besar. Yang kelima itu catatan dan laporan, yaitu klasifikasi dan pencatatan transaksi dilakukan di buku besar selama periode akuntansi. Teknik laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada tahapan pencatatan dan penggolongan. Mencatatkan dan menggolongkan ialah identifikasi serta mengukur sebagai transaksi di buku jurnal. Jurnal dalam hal ini media mencatat transaksi kronologi urut waktu. Yang kedua ada tahapan pengikhtisaran. Pencatatan transaksi akan diklasifikasikan hingga dibukukan ke rekening buku besar dalam periode berjalan. Yang ketiga tahapan pelaporan. Kertas kerja merupakan cara untuk menyederhanakan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah berisi prinsip atau ketetapan akuntansi mengenai berbagai kriteria penyusunan serta menyajikan laporan keuangan dalam lembaga pemerintahan. Di sini ada standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip atau ketetapan akuntansi mengenai bagaimana kriteria menyusun serta menyajikan laporan keuangan dalam lembaga pemerintahan. Di sini ada peran utama standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, sebagai prosedur yang dipakai oleh akuntansi pemerintahan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Yang kedua itu sebagai keputusan yang ditentukan oleh auditor mengenai sesuai atau tidak menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai pemahaman yang diterapkan oleh pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, sebagai peningkatan mutu laporan keuangan antara lain itu konsistensi, komparasi, pemahaman, relevansi, serta keandalan laporan keuangan. Yang kelima itu sebagai tolak ukur dalam menyusun sistem akuntansi di mana hasil sistem. Di sini ada ruang lingkup PSAP nomor 1. Yang pertama, menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan untuk tujuan umum menggunakan dasar akural. Yang kedua, bagi entitas pelapor yang melakukan penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan laporan keuangan rekonsolidasi atau penggabungan, terkecuali perusahaan negara atau daerah, maka pernyataan standar ini diberlakukan bagi entitas tersebut. Laporan realisasi anggaran disusun oleh menyajikan informasi mengenai perencanaan anggaran serta realisasi anggaran entitas pelaporan, beserta pengeluaran kas yang terrealisasi dibandingkan dengan besarnya target anggaran yang ditetapkan oleh kesepakatan legislasi dan eksekusi menurut peraturan perundang-undang. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.